Oke, hari kedua kita di Qatar. Eh, menuk teruk pohon ilalang. Amiku. Oh iya, ini kalau nggak salah tuh tempat dimana warehouse. Jadi kemungkinan equipment kontraktor banyak terparkir di sini ya. Bisa dilihat tuh. Ono purple sih. Super aku ngeliat purple, tower keren, crawler keren, lowboy, orang main bola. Jadi dormnya kok gini gitu, dorm penginapan. Masih pagi jadi belum begitu ini ya, panas. Tapi kalau jam 9 katanya udah panas, tapi kemarin bangun pagi itu ya udah panas banget. Udah 35, 36 derajat. Jadi dorm ini dibagi, ada yang buat staff, ada yang buat workers. Kalau yang buat staff itu satu ruangan bisa buat 2 orang, 1 kamar. Kalau buat bekerja 1 kamar 4 orang, itu mobil double cabin buat kalau proyek. Gak senja sih, bentar pagi di Qatar. Ya enggak sih, guys, bangunan nih kok gini. Ada room apa kira? Di sini banyak CCTV, limestone. Kalau daerah berkabur ya. Curah hujannya nggak begitu banyak kali. Kalau agak banyaknya. Nggak ini kan. Ini parkir. Culture shock pertama. Jadi kalau cerita itu kemarin flight dari Cengkareng jam berapa tuh? Harusnya jam 18.20, cuman karena ada kendala operasional atau teknis mulai flight itu jam 7 lah. Itu bener-bener pas saat udah masuk ke landasan pacu, terbang flight itu take off jam 7 malam 18 dengan durasi perjalanan 8 jam sampai ke Doha Hamad International Airport itu jam ternyata bisa ikut jam setengah 1 lah, jam 12, jam 1 pagi ya, setengah 1 pagi 00.30 itu kita baru keluar dari gate pesawat ke imigrasi, terus ngurus bagasi. Cakep sih bandara ini, bersih, gede, kayak IAIA lah, tapi entah kenapa IAIA namanya. Terus habis dari mana ambil bagasi, kumpul lagi nungguin ada yang ditahan bagasinya. Habis itu beli kartu perdana,
Aku kemarin beli Oredo, harganya 60 Qatar ya uang mata Qatar lah, uang Qatar 65 Qatar rial tuh. Kalau 1 rial yang 4.000 rupiah kira itu 65 kali 4 60 kali 4 260 ribu dah. Anjir mahal ternyata. Terus jatah kantor tuh 150-an, dikasih pinjaman masih 95, tapi dikasih sama yang temanku yang bagi itu 100. Dan masih utang dia 15 kali 4 60 ribu. Nah, dia 60 ribu. Coba. Terus habis itu keluar dari bandara itu kita nunggu bis, lama banget nunggu bis tuh, jam 2 lah pokoknya. Kan keluar dari bandara itu jam 1-an lah, setengah 2 nunggu bandara. Bis itu bisa dari bandara bis tuh setengah 3 lah, jam 2-an kita yang kayak bis gitu. Bis itu setengah 2, first time naik busnya yang Qatar. Supir India, jadi pas lama masuk langsung dikasih kayak ini DJ Koblo, DJ remix, ini dangdutan, iki India, DJ India. Terus abis dari situ naik bus tuh, akhirnya deket, ternyata sampai 1 jam lebih lah. Dan itu pun perjalanannya sarapan mas? dereng mas, mungkin mas, monggo. Dan itu perjalanannya ini apa namanya, 14 lancar, tol kayak semacam tol, tapi entah bukan tol karena dia langsung nyambung, nggak pakai tapping 14 lurus terus sini lurus terus. Habis itu kurang lebih 1 jam lebih dengan batasan kecepatan tuh 80 km per jam kalau bis. Ada lainnya, jadi supirnya tertib. Ada 4 lane, 4 lajur. Dia paling pojok kanan lah, dia di situ. Terus kalau dia over dari 80 nanti ada sinyalnya dan supirnya otomatis langsung dia ngurangin kecepatan. Banyak CCTV di situ. Terus habis itu menarik sih, jadi satu hal yang bikin monggo. Sarapan mas? Iya, sarapan ya? Dereng, mari. Iya. Habis itu ini kita jalan tuh membosankan bagiku, karena ketika keluar dari bandara di Indonesia kan masuk jalan provinsi ya, yang notabene jalannya ini mesti ono warung ya, buat warung pecel Purnama kah, warung lontong kah, Indomaret kah, kan yang kono sepanjang perjalanan ki lurus lempeng kosong, karena apa itu nothing in left or right, ngono apapun di kanan kiri. Selama 1 jam dia jalan lancar kosong, padang gurun, nggak ada wit-witan, padang pasir. Habis itu sampai sini ya, sampai kos. At first merasa apakah akan bertahan dengan situasi membosankan ini? Nggak ada apa-apa, nggak ada wit-witan. Biasanya ketika keluar dari bandara masuk perkampungan, sepanjang perjalanan gak menemukan perkampungan, dalan doi kayak ngono kurang lebih. Jadi hari kedua di kita akan bercerita lagi, mungkin nanti. See you.